Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Kevin Faisal Adatama dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi fisioterapi. What's good? Nah, kemarin, tepatnya minggu lalu, dosen saya memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk membuat video mengenai low back pain. Ya, low back pain. Aduh, saya sudah mumet dikarenakan adanya COVID-19, ditambah lagi diberi tugas untuk membuat video. Guys, daripada sambat, mending ayo kita buat. Cek gitu. Yang pertama, apa itu low back pain? Jadi, low back pain itu merupakan sindroma nyeri yang terjadi pada daerah punggung bawah. Nah, kasus ini sering ditemui di masyarakat. Penyebabnya antara lain peradangan, infeksi, degeneratif, metabolik, neoplasma, viscerogenik, vaskuler, muskuloskeletal, psikogenik, termasuk pola kongenital dan traumatik serta pasca operasi. Itu menurut Sinaki 1996. Keadaan ini tentunya akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari si penderita. Kemudian menurut KNGF Guideline, buku dari dosen saya, terdapat dua kategori LBP. Yang pertama spesifik LBP dan yang kedua non-spesifik LBP. Oke, lanjut. Apa itu spesifik LBP? Apa itu spesifik LBP? Itu merupakan nyeri punggung karena adanya penyebab yang spesifik. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lumbosacral radicular syndrome. Itu ditandai dengan radicular pain atau nyeri menjalar pada satu kaki dengan atau tanpa defisit neurologi. Terus yang kedua ada nyeri punggung karena serious problem, benar-benar serius, masalah yang serius. Itu seperti vertebral fracture, vertebral canal stenosis, spondylolisthesis, sakit ginjal dan lain-lain, banyak banget pokoknya. Kemudian yang kedua ada non-specific LBP, ya, non-specific LBP. Itu penyebab munculnya LBP tidak diketahui 90%. 90%. Pasien dengan keluhan nyeri punggung termasuk dalam kategori ini. Simptom atau gejala yang terjadi adalah nyeri di area lumbosakral, biasanya menjalar hingga glute dan upper leg. Nah, ini terjadi akibat mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, pasien non-spesifik LBP tidak memiliki gejala penyakit lain seperti demam atau kehilangan berat badan. Oke, lanjut ke proses fisioterapi. Berdasarkan KNGF Guideline, proses diagnostik dimulai dari 1. History taking. Ya, catat. Poin-poin utama yang harus ditanyakan kepada klien nyeri punggung bawah atau LBP itu meliputi 1. Identifikasi keluhan, apakah benar keluhan tersebut mengarah ke LBP atau bukan. Yang kedua ada screening red flag. Ya, screening untuk red flag. Yang ketiga ada assessment kondisi pasien saat ini, meliputi impairment of body function, limitation of activity, dan restriction of participant. Ya. Kemudian ada identifikasi onset, itu keadaan sebelum muncul keluhan, sejak kapan muncul, dan keadaan yang berpengaruh terhadap pekerjaan. Itu. Terus kemudian ada asesmen penyebab keluhan, masih tambahan seperti obat-obatan yang dikonsumsi selama nyeri itu muncul, atau
obat-obatan yang dikonsumsi sebagai pereda nyeri. Nah, itu. Kemudian lanjut ke pemeriksaan pada klien low back pain. Yang pertama adalah periksa sendi torak, lumbal, lumbosakral, vertebra column, pelvis, dan hip yang terdiri dari ROM, range of motion, arah gerakan, and feel resistant to movement. Evaluasi antara provokasi nyeri dan nyeri menjalar. Itu ada muscle examination, terdiri dari muscle length, and feel, tenderness, strength, dan coordination. Kemudian ada skin, dan yang terakhir ada keterbatasan fungsional. Itu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke program latihan. Nah, untuk program latihan bisa dilakukan dengan pemberian korset lumbal dan back exercise. Nah, pemberian korset lumbal selama kurang lebih 8 jam setiap harinya, dan pemberian back exercise pada saat istirahat sebelum dan sesudah aktivitas cuy. Dengan dosis latihan selama 15 menit. Catat. Nah, dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu, rasa nyeri ini akan menurun. Kenapa? Karena menurut Borenstein, ini saya kutip dari Borenstein, penggunaan korset lumbal akan memberikan stabilisasi saraf pada vertebra joint, sehingga membatasi gerakan yang menimbulkan rasa nyeri muskular. Nah, mungkin itu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Satu video sudah kelar. Mantap cuy.